Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam ibadah persekutuan wanita pada pagi hari ini dengan media online. Mari ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ditinggikan dan dipuji. Sebelum itu, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini untuk mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sertai dan pimpin ibadah Komisi Wanita GKWI Jemaat Persekutuan di dalam media online ini, dari awal hingga akhir ibadah. Ya Tuhan, jamalah segenap hidup kami, berilah damai dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah seru doa syukur dan permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Nama Yesus yang termulia, di atas segala nama kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita naikkan pujian nama Yesus yang termulia. Nama Yesus termulia, di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Mari ibu-ibu kita angkat pujian, Dia Jamah. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus.
jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu siang ini. Bersyukur kalau kami kembali boleh bersama-sama persekutuan wanita via virtual siang hari ini ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang akan diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-22 ayat 17 sampai 21. Amsal 22 ayat 17 sampai dengan 21 saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah hikmat Salomo yang ditulis dalam kitab Amsal, di mana yang kita baca bersama-sama tadi ada di bawah perikop amsal-amsal orang bijak. Ayat yang ke-17 menyatakan, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mendengar itu adalah sesuatu yang begitu penting. Ya, karena dengan mendengar kita bisa mendapatkan banyak informasi yang terjadi di sekitar kita. Bahkan dengan mendengar kita juga akan mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu dikatakan pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Nah, seringkali kita ini lambat untuk mendengar tetapi cepat untuk berkata-kata. Sehingga terkadang yang keluar dari mulut kita itu bukan kata-kata hikmat. Ya, tapi mungkin keluhan, ya, mungkin kata-kata yang negatif
yang melemahkan iman kita sendiri, gitu ya. Ayat yang ke-18. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Ketika kita tekun mendengar, kita tahu apa yang kita dengar dan menyimpannya dalam hati. Apa maksudnya? Ketika kita mendengar sesuatu dan menyimpannya dalam hati, kita akan menimbang mana kira-kira sesuatu yang perlu, mana sesuatu yang tidak perlu. Sehingga ketika kita mendengar, kita akan menyimpannya dalam hati dan menyiapkan sesuatu yang bagus untuk kita sampaikan. Ya, ini karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Menyenangkan bila dengan mendengar itu kita menyerap hal yang baik dan menyimpannya dalam hati. Kalau mendengar hal-hal yang tidak baik nggak perlu langsung. Begitu kita mendengar itu tidak baik, sebaiknya kita buang saja. Nah, karena itu jelas tidak membangun diri kita, apalagi membangun orang lain. Nah, jadi dengan kita menyimpan dalam hati, akhirnya kita bisa memilih mana yang berguna dan mana yang tidak. Nih, ayat yang ke-19. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Nah, di sini kita bersama-sama belajar bagaimana ketika kita ini tekun mendengar. Ketika kita benar-benar mendengar dan menyimpannya dalam hati, dan yang kita simpan itu sesuatu yang bagus, ya, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Ini adalah kata-kata yang begitu berhikmat dari Raja Salomo, di mana di sini kita belajar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, bukan menaruh kepercayaan kita kepada manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Jadi supaya engkau menaruh kepercayaanmu. Menaruh kepercayaan itu, orang yang menaruh kepercayaan itu adalah orang yang benar-benar menyerahkan dengan sepenuh hatinya. Dengan segenap hatinya kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak mudah terpengaruh. Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita dapat menaruh kepercayaan kita sepenuh hati kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengingat bagaimana kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan, berarti kita semua Tuhan berharap seperti ditulis di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17. Ya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, itu memang yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah yang sama-sama yang kita baca tadi dari ayat 11, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepada kamu sekarang, ya kepadamu. Jadi kita terus berusaha mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang kepercayaannya berpusat kepada diri sendiri atau kepada orang lain pasti akan mengalami kekecewaan. Pasti mengalami sesuatu yang akhirnya tidak ada gunanya. Karena kita percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang kita anggap kuat.
Seperti itu. Sebaliknya, orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan tentunya pada waktunya dia akan mendapatkan upahnya. Oleh karena itu, mari kita semua belajar bersama-sama menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saat ini ya, Tuhan mengajarkannya kepada kita semua. Nah, saya memberikan satu contoh, yaitu ilustrasi tentang burung dan ular. Ya, satu kali ada burung, ya, burung yang habis terbang, dia langsung hinggap di dahan karena dia ingin beristirahat. Ya, hinggap di dahan karena dia ingin beristirahat. Tiba-tiba datang ular yang langsung melilitkan tubuhnya di pohon yang besar, di batangnya yang besar. Kemudian kedua binatang ini berbicara. Ular tanya kepada burung ini, kenapa kamu bertengger ya? Kenapa kamu ada di batang itu? Batang itu terlalu kecil dan dia bisa rapuh. Kalau rapuh nanti kamu akan jatuh. Nah, disitulah si burung menjawab begini, ya aku tahu seandainya batang ini pun patah, aku akan terbang dengan sayapku. Tetapi kalau kamu begitu kuat memegang dahan pohon itu, sewaktu-waktu pohon itu ditebang, kamu akan jatuh bersama dengan pohon itu dan kamu bisa mati. Nah, inilah percakapan dari burung dan ular. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Ya. Burung ini begitu tahu persis bahwa kemampuannya terbang itu dapat menyelamatkan dia dari kejatuhannya dari pohon itu. Ya, tetapi ular ini tidak, dia melilitkan badannya di batang yang besar, batang pohon yang besar. Nah, oleh karena itu kita melihat dari contoh ini, ya, supaya kita juga mempercayai bahwa kita ini sebenarnya memiliki kemampuan. Ya, kita memiliki kemampuan ketika kita tahu persis kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan sayap kepada dia untuk terbang tinggi mencari makan. Ketika dia lelah terbang, dia hinggap di ranting. Kemudian sewaktu-waktu ranting itu patah, dia akan terbang dengan sayapnya. Oleh karena itu, disinilah kita belajar bersama-sama. Kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita? Apakah kepada orang lain yang kita merasa aman, merasa orang itu lebih kuat dari kita, sehingga kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada dia? Ya, tetapi apakah kita sebaliknya, apakah kita harus percaya kepada diri sendiri dan yakin bahwa kita mampu melakukannya karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu dari bacaan kita hari ini lebih penting bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati bahwa pasti Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Ayat yang ke-20, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan. Jadi tentang kepercayaan, tentang mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, dari dulu Tuhan sudah menuliskan. Ya, bahkan dari nenek moyang Raja Salomo. Bagaimana Daud ayahnya mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan Salomo melihat ini. Ayat yang ke-21, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Nah, disinilah kalau kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, kita percaya dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, kita pasti mendapatkan hikmat. Kita mendapatkan hal yang baik dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah siang hari ini kita bersama-sama belajar
bagaimana kita mempercayai Tuhan, yang mana Tuhan sudah mengajarkan banyak kepada kita hal ini. Siang hari ini biarlah kita bersama-sama melihat bahwa kepada siapa kita percaya, kita berpegang dan menyerahkan seluruh pergumulan kita, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Jadi biarlah kita dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap mempercayai bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kehendaki, bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, dalam situasi seperti ini yang setiap kebaktian-kebaktian kita selalu berdoa. Dalam pandemi yang sedang melanda bumi ini saat ini, kita semua berdoa. Kita percaya bahwa semuanya ini terjadi atas izin Tuhan. Oleh karena itu kita terus berdoa. Kalau Tuhan kehendaki, kita boleh meminta biar pandemi ini cepat berlalu. Ya. Jadi mari kita bersama-sama belajar menyerahkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan upahnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang ini, di mana kembali kami boleh belajar untuk terus dari hari ke hari tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya, di atas kemampuan kami, di atas segala apa yang kami miliki, di atas segala hikmat yang kami miliki. Tapi biarlah kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan bersama-sama bersatu hati, kami berdoa membawa pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur dalam situasi seperti ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk kami beribadah persekutuan wanita lewat virtual. Tuhan, terima kasih untuk alat yang ada, untuk media-media yang ada. Bahkan terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani melalui media virtual ini. Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus mengembangkan, memberikan dia kemampuan untuk terus mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Oleh karena itu ya Bapa, Tuhan, Engkau Allah sendiri yang akan memberkati Rian. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memimpin, Roh Kudus terus mengarahkan kedua pemimpin-pemimpin bangsa kami ini untuk terus hidup takut akan Tuhan, selalu mengambil keputusan demi keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, perlindungan sempurna turun atas kedua para pemimpin kami ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk para menteri dan juga TNI dan Polri, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah menguasai bangsa Indonesia. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk situasi pandemi yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan, kami boleh meminta, biarlah ya Tuhan pandemi ini boleh cepat berlalu. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi banyak pertobatan massal, terjadi banyak kesembuhan massal, bukan terjadi banyak kematian massal. Oleh karena itu dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan bagian-Mu di atas bangsa ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh tenaga medis yang menangani, yang ada di garis depan dalam menangani pandemi COVID ini. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka perlindungan, berikanlah mereka penghiburan ya Tuhan, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu terus boleh mewarnai kehidupan mereka dalam melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dalam menghadapi pasien-pasien ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan para medis ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk situasi perekonomian yang terjadi di bangsa kami. Kami minta kepada-Mu pulihkan perekonomian yang di bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih, kami tetap mengucap syukur. Kami tidak ingin Tuhan terjadi resesi di atas bangsa kami. Tapi Engkau lah yang mengendalikan segala sesuatunya. Demikian juga Tuhan, pada siang ini kami berdoa untuk Komisi Wanita Gereja Kristen Oikumene Indonesia Jemaat Persekutuan. Terima kasih, walaupun kami beribadah lewat virtual, tapi kami percaya semuanya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi cinta Tuhan kepada kami. Demikian juga kami, biarpun kami beribadah lewat online Tuhan, tapi biarlah kami lebih mengasihi Tuhan dan kami semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, kami berdoa untuk yang pada saat ini sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan apapun juga Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menilik mereka satu persatu. Untuk yang sakit kiranya Tuhan Yesus sembuhkan. Untuk yang dalam pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan dalam mereka menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi pada keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan pada saat ini untuk ibu-ibu yang boleh tergabung dalam
ibadah online ini. Dimanapun ibu-ibu berada, dimanapun ibu-ibu dapat mengikuti persekutuan wanita ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memberikan kekuatan, terus memberikan penghiburan. Walaupun kami belum bisa bertemu muka dengan muka, tetapi Tuhan melalui media virtual ini kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Bapa, masih banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya lebih daripada apa yang kami ketahui. Oleh karena itu, kami mau satukan doa kami ini di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, serta pertolongannya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu,
Terima kasih, ibadah telah selesai. Sampai jumpa pekan depan. Kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus boleh menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.